Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Kembali lagi berjumpa bersama kami di podcast Ngobraks, Ngobrol bareng Saverius. Hari ini tema kita tidak kalah menarik dari tema yang minggu yang lalu tentang pericikan rumah di masa Paskah. Masa Paskah adalah masa kemenangan Kristus atas maut dan sekaligus undangan bagi kita untuk memperbarui hidup, termasuk rumah tangga kita. Malam ini kita akan berbincang hangat bersama para narasumber yang sangat luar biasa dan tidak kalah hebat tentang pericikan rumah di masa Paskah yang terlibat langsung pada masa pericikan dalam masa Paskah. Adapun narasumber kita yang tidak kalah hebat, ada pastor kita, pastor paroki, serta Bapak Ibu terkasih yang dari umat Semalingkar B. Selamat malam, pastor, Bapak Ibu. Selamat malam, pastor. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Vero. Selamat malam, Bapak. Boleh duduk, Bapak, pastor. Oke, jadi Bapak Ibu serta pastor, hari ini tema kita itu sangat menarik tentang pericikan rumah di masa Paskah. Tapi sebelum kita membahas itu lebih dalam, kita sapa-sapa dulu penonton kita yang ada di rumah. Halo, sahabat Ngobraks. Iya. Biar penontonnya juga kenal siapa-siapa aja sebenarnya narasumber kita yang luar biasa hari ini. Kita perkenalan diri dulu. Boleh Romo dari saya dulu ya. Tadi saya belum ada perkenalan ya. Nama saya Veronica Barus yang akan memimpin podcast ini 1 jam ke depan. Romo? Veronica kok? Ya, Veronica kok. Baik, selamat malam sahabat Ngobraks. Perkenalkan saya Pastor Sane Pransinaga, pastor paroki dari Paroki Santo Fransiskus Saverius Simalingkar B ini. Dan seperti biasa, saya selalu duduk di kursi ini. Salve. Selamat malam, sahabat Ngobraks. Saya Ebenezer Farhusid sebagai seksi katekese di Paroki Simalingkar B ini. Saya juga mendampingi Romo, keciprat sedikit-sedikit sama saya. Salve. Selamat malam sahabat Ngobraks, saya Bu Linda Simalango. Saya sesi liturgi dari lingkungan Santa Elizabeth Paroki Santo Saverius. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Salve. Selamat malam sahabat Ngobraks. Saya menghidupkan Nahor dari lingkungan Santa Lucia, mewakili ketua-ketua lingkungan di Paroki Santo Fransiskus Saverius Simalingkar B yang mendampingi pastor dalam melakukan pericikan rumah. Salve. Selamat malam sahabat Ngobrak. Saya Arifin Tarigan, salah satu keluarga umat yang dipericiki pastor di lingkungan atau di gereja paroki lingkungan Santo Saverius Simalingkar B. Salve. Baik, para penonton di rumah yang ada ingin nanti ditanyakan terkait pericikan rumah di masa Paskah, boleh nanti dikasih tahu di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita bahas terkait pericikan rumah di masa Paskah ya. Romo, mungkin bisa dibagikan kepada kita apa sebenarnya makna pericikan rumah dalam masa Paskah ini, Mo? Baik, terima kasih Pero dan Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa sahabat Ngobraks yang ada di rumah. Di paroki kita sekarang, di Paroki Simalingkar B ini lagi aktual. Makanya saya agak gosong ini gara-gara udah hampir sebulan juga mericik rumah kena sinar matahari. Nah sebenarnya dalam pericikan rumah itu kan mungkin dulu di masa-masa dulu masih ingat kita ketika dulu kita belum paroki, mungkin pericikannya dibuat di masa Prapaskah. Ya, benar. Nah, sementara sekarang kita buat di masa Paskah. Kalau dulu masa Prapaskah kan, masa pericikannya itu pasti setelahnya warna apa itu? Kalau Prapaskah, dia biasanya warna ungu. Nah, sementara kalau masa Paskah warna putih. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa membedakan. Nah, kita lihat dulu pericikan rumah di masa Prapaskah. Itu kan maknanya pertobatan dan juga persiapan untuk memasuki masa Paskah. Nah, sementara
ini sekarang yang terjadi ini masa Paskah. Maka kadang-kadang tetangga paroki kita mengatakan, kami sebenarnya itu udah lewat. Nah, kenapa sekarang itu? Nah, kita di paroki kita ini kita buat dia di masa Paskah, bukan lagi maknanya pertobatan, tetapi maknanya bahwa berkat Paskah itu kita bagikan ke rumah-rumah umat kita. Jadi kita bawa air Paskah itu juga, kalau di masa-masa dulu kan diberkati dulu airnya di rumah-rumah. Nah, ini tidak, kita bawa langsung air yang diberkati pada masa Paskah itu ke rumah-rumah dan juga lilin Paskah, supaya memang berkat Paskah itu tersampaikan ke rumah-rumah, sukacita Paskah itu juga tersampaikan ke rumah-rumah, dan yang terutama memang agar sungguh-sungguh Yesus yang bangkit itu tinggal di rumah itu. Itu intinya. Jadi Yesus itu tinggal di rumah itu. Dan juga kan kalau saya secara pribadi kan selalu saya reciki juga orangnya. Selain dipegang kepalanya, agak tekan sikit juga kadang-kadang kan gitu. Tapi direciki juga. Nah, maknanya juga itu kan semacam air baptis juga. Karena memang itu kan air yang diambil itu diberkati pas malam Paskah, dan itu mengingatkan kita akan pembaptisan kita. Maka intinya bahwa pericikan rumah yang dibuat di masa Paskah ini maknanya adalah untuk menghadirkan Yesus yang bangkit itu ke tengah-tengah rumah umat, dan umat juga merasakan sukacita Paskah itu, dan juga sekaligus diingatkan akan pembaptisannya. Nah, kira-kira begitu, Pak. Oh, jadi pericikan rumah ini dilakukan sebenarnya di masa Paskah itu untuk pembaruan dan menjadi adanya Tuhan Yesus di dalam rumah kita, tinggal menjadi gereja kecil ya, Mo? Iya. Oke. Berarti begitu ya para penonton Ngobraks yang ada di rumah. Jadi jangan salah sangka kenapa nggak di Prapaskah tetapi di Paskah, karena supaya air suci yang sudah diberkati di masa Paskah itu, di perayaan Paskah itu bisa menjadi simbol bahwasannya Tuhan berkenan hadir dalam rumah kita lewat kebangkitannya, gitu ya, Mo? Betul sekali. Oke. Jadi untuk Pak Purhusip, Pak, sebagai bagian dari katekia di paroki kita, bagaimana sejarah yang terjadi sehingga adanya pericikan rumah di masa Paskah ini, Pak? Coba dijelaskan, Pak, sama para penonton biar lebih dalam lagi, biar penonton juga tahu gitu. Baik, terima kasih Ibu Vero. Iya. Demikian juga sahabat Ngobraks. Ibu atau Mbak ini? Oh, Kakak aja deh kayaknya ya, Pak. Kak Vero gitu aja ya? Iya. Oke. Nanti panggil adik sama aku. Enggak lah. Oke, baik. Nah, jadi tadi sejarah kata Vero ya. Tapi untuk kali ini mungkin lebih tepatnya kisah lagi. Oh, boleh. Nah, sejarah ini kan butuh tanggal-tanggal. Histori ya. Lebih akurat. Kebetulan tanggalnya lupa aku. Oh. Nah, jadi gini, kembali juga seperti yang dikatakan Romo tadi, itu semua berakar daripada kitab suci. Jadi kalau kita runut ke belakang ke perjanjian lama, maka di situ ada kisah pada saat Paskah itu untuk mengoleskan darah anak domba pada tiang pintu, ya kan? Nah, mirip seperti itu juga yang kita lakukan sekarang. Nah, cuman pada saat ini, masa Paskah ini, yang kita lakukan adalah menggunakan air suci sebagai sakramentali. Nah, dulu kisahnya kalau dia di paroki kita ini, seperti yang dikatakan Romo tadi, pada masa dulu itu masa Prapaskah. Nah, dan kalau kita runut lagi, terkadang umat di sini dulu, itu saya sudah baru sampai di Semeling ya. Terkadang umat itu bilang, tolonglah pegang kunci, datang nanti pastor. Baik, itu ada pemberkatan rumah katanya. Nah, percikan rumah itu agak berlangsung agak lama. Itu maksudnya di titik kuncinya gitu, Itu Pak? kuncinya. Oh, bisa Bisa dibuka. Iya. Nah, jadi umat itu belum paham betul apa sebenarnya arti daripada atau makna daripada percikan rumah tadi. Nah, padahal sebenarnya itu seperti kata pastor tadi, inti utamanya adalah keluarga yang di rumah itu menghadirkan Yesus tadi ke rumah itu. Nah, jadi berlangsung lama, kemudian adalah kemarin itu peraturan dari
paroki Padangbulang supaya tidak ada rumah yang kosong yang diberkati. Harus keluarga yang diberkati. Iya. Nah, Keluarga yang punya rumah ya. iya, keluarga yang punya rumah itu. Nah, sekalian rumahnya diberkati supaya berkat Tuhan itu tinggal pada keluarga dan rumahnya. Nah, kemudian berlangsung lagi pada saat kita menjadi kuasa paroki, itu masih prapaskah tadi diberkati. Kira-kira 2 tahun yang lalu baru berubah. Nah, bahwa pemberkatan rumah itu adalah setelah Paskah. Nah, kata Romo kemarin artinya itu bahwa berkat Paskah itu yang harus sampai ke rumah. Itu makanya juga airnya seperti kata Romo tadi, air Paskah itu yang dibawa ke rumah. Karena zaman dulu seperti itu juga. Di Eropa itu juga begitu malam Paskah, minggu Paskah itu kan diberkati airnya. Jadi kepala-kepala keluarga ini ngambilin airnya dibawa ke rumah. Nah, diberkati. Kalau masing-masing Pak ya? Iya, masing-masing. Bukan kepala keluarga orang. Iya. Jadi kepala keluarga masing-masing dibawa ke rumah. Kalau ada anak yang belum datang ke gereja, dia sendiri memberkati anaknya atau memperciki sesuatu ruangan dalam rumahnya itu. Bahkan tradisi di Eropa itu ada makanan Paskah yang akan dimakan pada bulan Paskah itu juga diperciki sebagai simbol pemberkatan Paskah terhadap makanan tersebut. Jadi itulah perkembangan di paroki kita ini, sehingga pada saat sekarang ini pun kita pemberkatan rumah ataupun pemercikan rumah itu setelah perayaan Paskah. Itu kira-kira Kapero. Oke Pak. Jadi satu lagi nih Pak, bagaimana cara mengkatekeselannya kepada umat Pak? Mengkatekesikannya pada umat ya. Nah, kembali tadi itu supaya umat ini harus bisa memahami. Terkadang umat kita kan menganggap itu hanya ritual belaka. Iya, ritual. Nggak dapat maknanya, sehingga bisa jadi berkatnya jadi nggak dapat. Karena itu hanya ritual aja. Jadi kita berikan pemahaman kepada umat apa sebenarnya pemercikan rumah itu. Kenapa harus menggunakan air suci? Kalau nggak langsung aja pastor aja berkati di rumah. Nah, apa yang diberikan oleh pastor pada saat itu? Kenapa harus imam? Bisa nggak umat awam? Bisa nggak? Nah, kita terangkan juga kepada umat. Nah, dan itu air suci kita terangkan juga itu adalah merupakan sakramentali. Nah, dan ritualnya pun seperti itu. Jadi kita kasih pemahaman kepada umat sehingga begitu mereka bisa menerima pemahaman tadi, bisa dia menghayat, oh seperti itu rupanya. Maka umat pun saya amati sekarang ini nggak ada lagi titik kunci. Iya. Seperti itu ya Pak, mungkin kunci. Mungkin udah nggak percaya lagi di kunci ya. Takut ya ya mau. Karena sekarang udah agak marah ini. Agak ngeri-ngeri. Iya betul itu. Bahaya barang-barang Iya bahaya barang di rumah. Iya. Bukan malah diberkati Besi pun malah bisa hilang. loh Bu, besi juga bisa diambil. Iya pula ya. Iya. Tapi harus terjadi seperti itu. Kita kasih pemahaman. Itulah caranya tadi. Bahwasannya biar keluarga itu pun ikut juga merasakan bahwasannya dari melalui air suci itu pun Tuhan Yesus tinggal di dalam rumahnya, bukan cuma rumahnya yang mau diberkati sebagai ritual, tapi keluarganya juga perlu diberkati ya Pak. Oke, makasih Pak untuk pemahaman tentang sejarah percikan rumah ini ya Pak. Semoga teman-teman kita yang ada di rumah yang menonton podcast hari ini bisa tercuci otaknya bahwasannya percikan rumah ini sebenarnya sangat-sangat penting di masa Paskah ini ya Pak. Oke, untuk Bapak Banjarnahor ya kan Pak, sebagai ketua lingkungan yang mewakili di dalam podcast kita hari ini, peran lingkungan sebenarnya dalam menyukseskan kegiatan ini apa Pak sebenarnya? Baik, selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu Pastor. Saya mewakili dari pengurus lingkungan. Tentu ada beberapa peran atau hal-hal yang kita lakukan dalam mendukung pastor kita dalam percikan rumah. Yang pertama, secara administrasi, ya kita data dulu umat kita, memang berapa yang harus diperciki rumahnya. Nah, yang kedua, alamat harus jelas. Jangan alamat palsu Pak ya. Alas jelas alamatnya, artinya aksesnya bisa diakses pada waktu hari H nanti.
Dan yang berikut mendata umat, siapa tahu ada meminta perlakuan khusus, umpamanya yang sakit, yang mungkin ada juga umat ini ada usahanya beda dari rumahnya, agak jauh dari situ, ya itu juga perlu kita data. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dari segi konsolidasi, ya, ataupun kita harus memastikan dulu ke sekretariat paroki tanggal yang pasti pelaksanaan Biar pericikan nggak itu. tabrakan ya, Mas. Ya, Kalau ada biar kegiatan nggak romo tabrakan. di luar Ya gitu. betul. Kita pastikan kepada sekretariat ataupun langsung ke pastor. Ya, kapan pericikan itu dilakukan. Nah, setelah itu kita sosialisasikan ke umat. Ya, kita sosialisasikan pada waktu selesai 2 lingkungan di pengumuman, itu kita umumkan ke seluruh umat bahwa akan ada pericikan rumah. Artinya pastor akan datang ke rumah-rumah untuk melakukan pericikan. Terkait tadi dengan yang diutarakan oleh Pak Parhusip, seksi katekese, memang kami umumkan bahwa tidak bisa titip kunci. Ya. Ya, mungkin pernah dulu ada titip kunci, tapi kita umumkan di lingkungan kita tidak ada menitip kunci ke tetangga ataupun ke pengurus lingkungan. Karena seperti yang diutarakan oleh pastor kita tadi, bahwa yang diberkati itu bukan hanya rumahnya, tetapi juga seluruh anggota keluarga. Gitu. Selain itu kita bilang juga ke umat bahwa untuk menyediakan hal-hal yang diperlukan pada waktu itu, artinya ada meja, ada salib, ada lilin yang hidup sebagai lambang terang Kristus, ya kan, baru dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan kita utarakan juga supaya kalau bisa seluruh keluarga hadir pada waktu itu, ya, hadir berkumpul, berdoa, dan bisa mengikuti pastor kita ketika melakukan pericikan di rumah. Nah, mungkin itu yang kami persiapkan. Dan pada waktu hari H, ya, pelaksanaan pericikan itu, ya kita pastikan ke pastor, kami yang jemput atau pastor datang sendiri. Kebetulan ya baru-baru ini pastor duluan yang menghubungi saya, bukan saya yang menghubungi. Ya, betul, pastor yang duluan menghubungi saya, dan ya dengan ketentuan kami jemput, saya jemput pastor ke sini, saya bawa ke sana ke lingkungan saya, kebetulan lingkungan Santa Lucia, dan setelah itu menentukan rute. Artinya kan perlu juga, artinya Yang mana duluan ya, gitu yang ya. mana duluan, Nggak bolak-balik dia. ya, supaya pastor itu tidak bolak-balik. Nggak bolak-balik. Jadi kami tentukan mana yang duluan dan mana nanti yang terakhir. Nah, berikutnya pembagian tugas. Biasanya kami pengurus lingkungan itu ada 3 orang, ya, 1 orang ketua seksi sosial ataupun wakil ketua pada waktu itu. Jadi kami berbagi tugas untuk mendampingi pastor. Nah, artinya ketika pastor memberkati rumah si A, contohnya, maka 1 orang pengurus lingkungan itu sudah langsung ke rumah berikutnya, ya, ke rumah si B umpamanya, supaya ya tidak lagi buka pagar, buka pintu, dan memastikan bahwa mereka Sudah siap. dan sudah berkumpul di Sekeluarga. tempat sekeluarga. Dan ketika pastor datang, ya pastor sudah langsung memimpin doa dan mericik seperti itu. Jadi yang kami rasakan memang di lingkungan kebetulan agak beda, ya, seperti kalau tahun-tahun sebelumnya ada air diberkati, tapi memang pada waktu masih masa prapaskah. Tapi setelah ini ya pastor bawa timnya, ya, Iya. tim dari Ajudan. ajudan dari paroki, Bodyguard dan ya. memang ya sudah langsung terlaksana dengan baik lah. Jadi kami pengurus lingkungan mendampingi pastor kita dari rumah ke rumah, memastikan bahwa setiap rumah harus terlayani dengan baik, dan memastikan juga bahwa pelaksanaan pericikan itu harus ya hikmat, ya, harus ya memang betul-betul harus dirasakan bahwa kehadiran pastor ke rumah adalah melambangkan kehadiran Kristus di rumah kita masing-masing. Jadi mungkin ya, itu yang dapat kami
laksanakan untuk membantu pastor kita dalam pericikan rumah. Itu mungkin Pero. Makasih Pak Mazarnaor. Ya. Berarti sebenarnya percikan rumah ini bukan hanya kegiatan rohania saja ya Bapak. Ada juga persatuan dan komunikasi antar ketua lingkungan kepada pastor juga, kepada umat, bahwasannya yang direzeki itu harus ada juga di rumah, bersedia juga direzeki Ya, gitu betul. ya Bapak. Oke. Ada koordinasi juga. Ada sebenarnya tadi yang belum disebutkan Bapak ini, tapi itu Jadi? bagian paling penting sebenarnya. Apa itu Pas? Memastikan berapa orang datang dan di rumah siapa makan. Nah, itu. Karena memang perlu juga memang Iya, memang iya, ya. iya. Dan di rumah siapa juga istirahat. Iya. Snack. Iya. Nah, Dan itu memang makanya yang terakhir itu adalah tempat Tempat makan bersama, Iya, bersama, gitu ya. situlah. Nah, sudah ditentukan di situ. Karena nggak makan nih kasihan juga pastor kita ya Pak. Iya, lah, capek. Iya, udah capek gitu, apalagi Betul. gosong itu pastor itu udah ya. Iya. Oke, terima kasih ya Bapak Ya, atas terima kasih. pemateri tentang pericikan rumah ini sebagai ketua lingkungan ya. Oke, untuk ibu yang cantik dari yang Makasih, Kak ganteng. Pero. paling cantik kan di antara Gak mungkin Ada bapak-bapaknya cantik juga mau ya kan mau. Oke, Ibu, dalam kegiatan ini kan doa tentunya menjadi bagian penting sebenarnya dalam percikan rumah ini kan Bu. Jadi apa yang Ibu rasakan sebenarnya saat memimpin doa Salam Maria di rumah-rumah umat, terlebih di lingkungan Ibu sendiri? Coba dijelaskan sama para penonton itu. Baik, terima kasih Kakak Vero, pastor dan bapak-bapak serta sahabat Ngobraks ya. Jadi sebenarnya kita sudah bersharing dengan pengurus lingkungan. Kapan ya kira-kira percikan rumah, dan kita sudah bersharing juga sama pastor ya, dari pagi dari jam 8 udah start kita dari aula. Jadi kita dari gang pertama gitu ya, pastor menunjuk saya menjadi pendoa dan mendaraskan doa Salam Maria. Rasanya sebenarnya sangat terharu gitu. Kenapa harus saya gitu ya? Dipilih langsung gitu. Dipilih ya, Bu. langsung. Padahal banyak yang lain. Kenapa Iya. saya gitu? Ya? Iya, kita semua banyak yang mendampingi pastor. Kenapa harus saya gitu ya? Tapi di situ saya merasa terharu. Mungkin ini kerja yang diberikan Tuhan sama saya dan ini harus dikerjakan dengan baik. Terutama melayani perpanjangan Tuhan ya, pastor kita San Efran. Jadi saya mendaraskan doa Salam Maria itu bukan sekedar doa. Itu menimbulkan rasa haru, rasa damai gitu ya. Sehingga kita merasakan Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluarga yang kita datangi. Dan saat itu saya merasakan semua keluarga yang berkumpul siap untuk diberkati, ditopang tangan pastor ke kepala mereka. Saya merasa seperti nyala api semangat Roh Kudus yang datang. Ditambah lagi saya disuruh menghidupkan lilin untuk penerangan, menyambungkan doa. Jadi sepanjang perjalanan mengelilingi rumah, saya merasakan Tuhan itu hadir. Dan rumah-rumah itu semua terberkati. Mungkin chemistry dengan pastor, dengan kawan-kawan anggota lingkungan ya sangat solid gitu ya dalam doa itu. Setiap saya mendaraskan langsung dijawab. Saya rasa yang menjawab itu bukan hanya sekedar teman satu lingkungan, tapi itu juga ada Roh Kudus atau malaikat. Yang itu saya rasakan dan saya merasa kuat iman saya gitu, damai. Dan sampai pastor menutup doa, saya terbangun dengan tersadar bahwa sudah selesai gitu. Lalu setiap pastor kan kalau misalnya ada air yang kurang, kita ambil air gitu ya. Kita ambil air juga ya Ibu. Kita harus cepat supaya tidak terputus berkat itu gitu ya. Jadi kerjasama dengan keluarga, padahal sebenarnya kita tidak ada cerita bawa garam, bawa air gitu, tapi mereka sudah siap. Kami sudah sedia Ibu, garam dan air sudah ada, tinggal diberkati aja gitu ya. Jadi pastor memberkati, semua lancar,
Padahal kawan-kawan saat itu melihatnya kayaknya lama, padahal saya merasa itu sebentar ya gitu. 50 kakak kita ngerjakannya cuma 3 jam gitu rasanya. Jadi saya disambut sama keluarga. Jadi sebelum pastor masuk ke rumah-rumah keluarga, kita duluan masuk mempersiapkan mereka, mempersiapkan lilin mereka. Mengamankan anjingnya. Dikit juga itu Bang. Lalu setiap percikan saya daraskan salam Maria, dan melihat keluarga yang membuka hatinya, sangat berkobar imannya, dan merasa baru kali ini terasa sangat menyala ya percikan rumah kita di tahun ini. Kami berharap semua lingkungan Santa Elizabeth, bukan hanya lingkungan Ibu, iya, semua lingkungan Di paroki kita. paroki di Santo Francis Xaverius, berharap semua akan direzeki, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Parusip itu, semua pesan dan arahan katekese dari Pak Parusip semua diresap oleh semua lingkungan umat-umat, sehingga mereka siap. Kalau memang dulu mereka merasa hanya rumah yang mau direzeki, tapi kalau sekarang iman kita bertambah, keluarga merasa sampai anaknya yang sekolah pun ditunggu, supaya anak yang sekolah itu direzeki juga, diberkati bukan dalam hanya kesehatan, semua berkat rezeki apa semua tidak terhalang. Tuhan benar-benar hadir di keluarga. Jadi semua kegiatan itu pengalaman iman saya. Jadi membuat saya semakin kuat, dan saya terpanggil kalau misalnya itu terjadi lagi, saya mohon pastor dipanggil lagi ya pastor. Siap. Menjadi penggagas sama Maria. Kayaknya memang jadi lebih enak walaupun sederhana gitu ya Ibu. Iya, saya merasa bahagia, damai, terharu. Karena gitu. memang seperti Tuhan itu yang langsung hadir sama kita gitu. Itu pas panggil kan? Terus satu panggil. Jangan sampai belum siap ya kayaknya Abu ya Bu. Tapi kalau langsung ke Kalau surga, nggak apa-apa ya. Ada yang Ke surga. menjanjikan ke surga, Ke saya surga. mau. Ya, Bu. Ada yang menjanjikan, Langsung ke saya surga. mau. Ini Ini kita mah saya lebih mau lagi. dari luar pastor ini kayaknya gitu. Jadi mungkin itu saja pengalaman saya Kak Vero ya. Dan saya juga berpesan kepada seluruh keluarga, nggak hanya di paroki kita, membuka hati untuk Tuhan hadir di keluarga kita. Amen. Jadi semuanya bisa berlalu apapun itu kalau sudah Tuhan yang hadir. Lewat doa sederhana itu ya Ibu. Iya, Walaupun benar hanya sekali. doa salam Maria gitu, tapi memang kuat sekali memang Memang doa sekali itu. mantra itu bagi saya. Mantra jimat gitu ya. Jimat Mana-mana harus Katolik. bawa jimat gitu. Iya, Orang bawa benar, jimat lewat batu gitu. Ini kita lewat doa gitu ya Ibu. Memang luar biasa sekali ini para penonton doa salam Maria ini dalam pericikan rumah di masa Paskah sangat kuat lewat kesaksian Ibu Linda sendiri, karena menurut Ibu Linda sendiri dia menjadi iman yang kuat dan menjadi pendoa yang baik untuk di lingkungannya pada saat pericikan rumah itu ya Ibu. Memang ini Bro, menarik juga memang di lingkungan orang Ibu ini. Mungkin yang paling ramai menemani di Elizabeth. Iya ya. Mungkin juga waktu itu hari Sabtu ya. Iya, Hari Pastor. Sabtu. Ada beberapa Sabtu sepeda juga. motor itu macam konvoi lah. Konvoi, Kak. Oh, gitu kan. Seperti Cuma uniknya begini. Awalnya kan tidak terlalu banyak, semakin banyak, pelan-pelan makin sedikit. Baru kemudian banyak lagi di rumah terakhir tempat makan. mungkin Ternyata sambil begini, apa ya lucu. setelah dianalisis, yang lain ini sebagian membantu memasak di situ. Oh. Nah, begitu dia, membantu menyiapkan ya mempersiapkan. Siapkan konsumsi. konsumsi. Karena nanti Romo ini udah capek gitu kan, harus perlu juga memang konsumsi itu ya Mo. Oke. Jadi terima kasih Ibu yang sudah memberikan kesaksian kepada umat kita hari ini. Yang terakhir untuk Pak Tarigan. Oke. Selaku umat yang direzeki rumahnya, bagaimana perasaan Bapak sendiri sebenarnya untuk rumah Bapak yang sudah direzeki? Boleh dikasih tahu kepada para umat kita yang sudah menonton? Baik, terima kasih Kak Vero atas pertanyaannya. Sebenarnya sudah terjawab sih tadi dari Ibu yang cantik, Ibu Linda ya. Tapi Karena tadi, dikuatkan iya, lagi ya, Bapak. Artinya maksud saya begini, rezeki pastor rumah, hati ini damai. Kenapa maka damai? Karena awal dari pemercikan kita kan berdoa dulu. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga.
dan kita mengikuti pastor memerciki rumah, seisi rumah semuanya kita ikuti tadi dengan sambil Salam Maria ya. Dan begitu juga di samping rumah atau di teras atau sampai ke halaman, artinya seluruh rumah yang diperciki pastor itu rasanya ada ketenangan hati di sana. Dan kita merasakan rumah itu sudah lebih terjaga lagi oleh Tuhan. Lebih terang gitu ya. Iya, lebih Tanpa terjaga security lagi. ya, Pak. Lebih, Tanpa security udah terjaga. iya, lebih lebih terjaga. terjaga lagi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya sukacita hati tumbuh otomatis. Kita bahagia di rumah itu masuk percikan itu. setelah udah diperciki pastor rumah kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah hadir bersama kita di rumah seterusnya. Itu maknanya yang saya rasakan ketika pemercikan rumah kemarin yang dilakukan pastor kita. Itu barangkali intinya saja. Oh. Terima kasih. Walaupun mungkin rumah terjaga ya, tapi pagar tetap dikunci kan gitu. Harusnya Iya, biar betul. terjaga juga, walaupun Betul. Tuhan Yesus itu nggak langsung juga memang Iya. menghukum yang masuk ke rumah kita, tapi Iya. tetapnya dijaga juga gitu ya. Dan menarik ya, di rumah Pak Tarigan kan di sampingnya ada apa, kebun ya Pak ya? Ya, Namanya ada. kebun. Ya. Nah, artinya diajak juga kita ke situ. Iya. Nah, Oh, berarti direzeki juga ya, Iya, Pak? iya. Di situ ada buah-buahan. Iya. Bisa sebut Tahun lalu sebagai juga panen. begitu, direzeki buah-buahan ada melon ya. Dan habis itu datang terus ke pastoran. Jadi bawa sekarang Iya, Pak. iya. Bawa sekarang Iya, ini. iya. Boleh. Boleh ya Pak ya. Jadi jalan juga itu sebenarnya supaya jadinya tahu pasar ini Ya, ada rupanya ada di buah sini. ikan. Gitu ya. Mana tahu nanti di rumah umat yang lain pasti ada juga lagi. Wah, bisa lah gitu ya, baru umat di rumah ya. Berarti sebenarnya perasaan umat ini setelah direzeki itu adanya rasa damai, harapan baru, serta perlindungan dari Tuhan, serta sukacita keluarga yang direzeki gitu ya, Iya, Bapak. iya. Oke. Jadi sebenarnya perubahan yang dirasakan setelah itu apa sebenarnya, Pak? Iya. Perubahannya pasti besar gitu ya. Sudah pasti besar. Kenapa? Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa Tuhan hadir di rumah, kan kira-kira seperti itu. Jadi otomatislah hati kita ini kan pasti ada perubahan. Semakin damai. Semakin Makin damai. damai. Sudah damai makin damai lagi Iya. gitu ya. Sukacita. 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 Dari Sukacita. apa Bapak ini jadi teringat juga saya kemarin. Iya. Kalau dulu dia menitip kunci itu kan berbeda dengan sekarang. Jadi dalam rumah itu makin bertambah. Kalau dulu, kalau ada mengerjakan rumah seperti ini, yang dipikirkan umat ini, nanti pastor datang. Nah, kalau sekarang, nanti Tuhan datang. Dalam dia Pak ya. Di dalam. Karena waktu air suci dari Paskah itu memang dia Iya, apa ya, Pak? Jadi pastor di situ datang untuk menghadirkan Tuhan. Nah, itu makanya keluarga harus siap-siap di rumahnya. Karena menyambut Tuhan yang datang. Jangan dipandang sebagai pastornya, tapi dia membawa Tuhan ke rumah kita. Nah, itu mungkin yang dialami oleh Bapak ini. Iya. Pas Pak, betul itu. Iya. Dan menarik juga ya, 2 kalilah saya alami di rumah Pak Tarigan. Ya. Mereka lengkap. Iya. Mereka lengkap. Bapak kan kerja, tapi izin dulu sebentar. Izin. Iya. Nah, habis itu balik lagi. Itu yang pertama ya, Pastor. Ya, itu yang pertama. Dan yang selalu menarik, di situ disediakan snack. Bapak ujung-ujungnya kayaknya perlu juga itu kompor itu kan Kunjung ke rumah Bapak Ya, yang belum direzeki rumahnya. Atau Tolong. sekolah ini ya. Pak Vero. Berarti Bapak bersedia membukakan pintu ya lebar-lebar Ya, ya. belum rumahnya. Iya, belum. Rumah saya Sudah, belum. sudah pastilah. Tadi udah Pak Perhusik sebelum melakukan katekesi sudah sampaikan tadi. Tuhan udah hadir sekarang. Iya. Bukan lagi pastor, Tuhan. Jadi pastilah kita udah Membukakan siap pintu lebar-lebar ya. Melon masih ada di samping. Bisa lah, bisa ya. Ada bisa ini saya ini berbagi apa? Iya. Bisa kan? Emang masih bisa, Pak. Berbagi pengalaman ini. Jadi pengalaman nyata ini dalam keluarga kami untuk membersihkan rumah ini. 3 anak kami perempuan. Nah, Sama kayak saya, tapi kami 4. 3 anaknya juga. Kami 4. Iya, Aku belum nikah, Pak. Iya. Anak baru yang 3. Iya. Sama berarti. Nah, jadi pengalaman kami itu untuk anak-anak ini, kebetulan ini pas pengercikan rumah ini kan adalah musim-musim UTBK ini.
Nah, jadi selain daripada persiapan anak ini, kami meyakini nggak cukup hanya persiapan secara akademis, harus ada pendampingan daripada Tuhan. Jalur langit ya. Dari nggak bisa pula hanya persiapan Akademiknya aja, belajar aja gitu. berdua aja nggak bisa juga. Harus sejalan ya Pak. Harus jalan. Sejalan dia, jangan pula seperti yang lotre kemarin. Nah, asik berdua tiap hari di kaki salib Yesus, berdua tiap hari biar dapat lotrenya. Rupanya lotrenya membeli kuponnya. Nah, sampai hari H bukan capeknya. Nah, jadi anak-anak ini kami persiapkan dengan secara akademisnya, nah, dibarengi juga dengan doa. Dan tepat pada saat itu pemercikan rumah, pastor kan datang ke rumah. Maka permohonan kami yang pertama supaya diberikan yang terbaik untuk anak ini. Dimanapun suka Tuhan itu, entah dimanapun dia, pokoknya Tuhan berikan yang terbaik. Nah, dan itu pasti ketiganya. Nah, dan ketiganya syukur kepada Tuhan, lolos tiga-tiganya. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Supaya umat yang lain juga bisa merasakannya. Kita kan ingin berbagi juga apa yang kita peroleh dari Tuhan, berbagi sama teman-teman kita. Ya, sahabat Nobraks, jangan ragu-ragu menghadirkan Tuhan di rumah kita. Lewat pemercikan ini, Tuhan hadir rumah kita yang dibawakan oleh pastor kita ke rumah. Bersiaplah kita ke rumah. Karena saya pun terkesan juga yang dibilang Ibu Linda tadi, bagaimana perasaan dia ketika mengikuti perjalanan daripada pemercikan rumah ini. Nah, itu sebagai tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kesaksian iman dari Pak Rusik juga menjadi tanda nyata bahwasannya percikan rumah itu di masa pasca sangat luar biasa manfaatnya untuk umat-umat kita ya Bapak. Jadi mau ditambahin terkait kesaksian Bapak ini? Ya memang karena Romo yang apa kan? Menarik juga ya waktu itu ada memang rumah-rumah kadang-kadang kan tidak ada permohonan khususnya. Kita ada yang mendoakan. Tetapi kemarin kalau nggak salah ada tertulis Pak ya, ada ditulis. Nah inilah permohonannya, ini permohonannya. Nah tentu kan dengan menulis itu kan sudah dipersiapkan hatinya, sudah diniatkan. Nah artinya kita juga mendoakan. Nah karena memang sudah diniatkan sama keluarga dan kita juga mendoakan dengan tulus. Nah tentu itulah diberikan Tuhan yang terbaik begitu. Artinya ini kan doanya sinodal begitulah antara tuan rumah dan juga pastor yang mendoakan dan juga misdinar yang ikut juga mendoakan di situ, kira-kira begitu. Berarti sebenarnya waktu percikan rumah itu mau bisa juga sebenarnya mana tahu ada intensi doa yang mau diapai gitu ya. Bisa. Nah, jadi kalau umat di rumah kalau misalnya ada yang mau didoakan boleh juga terkait yang sakit gitu ya Mo, atau ada kegiatan yang memang mendesak boleh juga, mana tahu bisa menjadi sukacita bagi kita sendiri yang merasakannya gitu. Mo, Intensi doanya Ya, kan, misalnya intensi. Vero mau cari jodoh misalnya gitu ya. Saya tak mau bilang gitu Pastor. belum kayaknya Mo, belum belum ya? kayaknya ya, belum terbuka hati ini untuk mendoakan itu. Oke. Jadi Mo, bagaimana kita menjaga agar berkat dari percikan rumah ini tidak berhenti hanya di momen pasca ini aja gitu, Mo? Gimana? Nah tentu kan percikan rumah ini bukan langsung mensulap semuanya, nah begitu. Dengan kena air suci ini, dengan dicurah air suci di kepala langsung bersih semua, tenang semua, tidak. Itu kan berkat Tuhan yang memang turun, yang juga memang betul-betul harus dijaga. Nah, bagaimana menjaga itu? Tentu yang bisa menjaga orangnya. Yang orang yang merasakan tadi itu dia mengalami pengalaman iman. Nah, kemudian dia jaga itu dalam dirinya, diolahnya terus, diolahnya dan selalu ingat bahwa ini adalah kehadiran Tuhan. Dan tentu memang selalu didoakan bahwa Tuhan yang sudah hadir itu tetap tinggal di rumah itu. Dan yang selalu saya buat itu kan kalau ada benda-benda rohani, nah itu yang paling saya ciki. Dan ketika melihat itu orang langsung teringat akan itu. Menarik memang hampir semua umat yang saya ciki di rumahnya ada itu. Ada benda-benda rohani,
ada salib, ada rosario besar. Ada Ya mungkin karena sering rosario. juga kita adalah benar-benar rohani juga di sini. Nggak sia-sia ya, Nggak Mo. sia-sia juga. Memang dipajang gitu Iya. ya, memang untuk jadi Memang tempat doa. dibuat. Ada memang juga yang punya pojok doa. Ya. Dan saya yakin orang itu lebih bisa menjaga itu, menjaga berkat itu karena dia dengan hadir ke situ, dia selalu diingatkan akan berkat itu, akan peristiwa berahmat itu. Bahkan ada bukan hanya pojok doa, sejak yang saya alami ada 2 rumah yang semacam kapel kecil dia. Ada di rumahnya kapel kecil. Kadang-kadang kan ada kamar, mungkin kamar mandi dirombak dia, kamar mandi ditutup dan dijadikan menjadi Ruangan kecil Nah, itu ruangan apa doa gitu kecil. ya. Bahkan ada bantal seperti ini, tempat berdoa itu ada di situ. Hmm. Ada, dan saya lihat juga ada lukisan ini, ada salib, ada benda, dan kita lihat memang lilinnya udah terbakar. Artinya memang sering dipakai. Sering dipakai. Nah, sering dipakai dan kuping waktu itu masih panas juga. Iya, berarti baru digunakan. Ya. Artinya bagaimana menjaganya? Yang bisa menjaga itu ya orang yang mengalami percikan rumah tadi, tentu lewat doa-doa, dengan melihat benda-benda rohani yang direjeki itu juga, dia selalu diarahkan kepada Tuhan untuk menjaga itu. Kira-kira begitu. Berarti terkait yang seperti yang Romo bilang tadi, yang ada di rumahnya ada kayak seperti kapal itu, berarti sudah menghadirkan gereja kecil sebenarnya ya, Betul, Mo. betul. Berarti keluarga-keluarga kita di rumah, umat-umat podcast di Ngobraks hari ini, bahwasannya percikan rumah itu sangat penting untuk kita umat Katolik. Kenapa? Karena percikan rumah itu sebenarnya menjadi tanda bahwasannya Tuhan itu datang dan hadir di dalam rumah kita sendiri dan keluarga kita juga masing-masing, dan menjadikan gereja kecil bagi kita yang tinggal di rumah itu sendiri. Jadi sebelum kita menutup, saya ingin bertanya dulu kepada narasumber dan para penonton, jika kalau ada juga yang mau bertanya boleh diberitahukan kepada kami. Kepada para narasumber, saya mau tanya, apa satu harapan untuk umat setelah mengalami percikan rumah ini? Boleh dijawab dengan singkat, padat dan jelas. Boleh dari Romo duluan. Ini harapan. Harapan, iya. Harapannya apa, Mo, mengalami percikan rumah ini? Iya. Artinya kan bahwa air yang dibagikan itu kan mengingatkan kita akan air baptis. Jadi harapannya umat yang kita rezeki dengan air itu mengalami juga pembaharuan hidup. Sebagaimana orang dibaptis, dia mengalami pembaharuan hidup, begitu. Dari Bapak Musik? Harapannya dengan memahami tadi seperti yang bilang Romo tadi, pemercikan rumah itu, jangan menganggap pemercikan rumah itu adalah suatu sulap seperti Power Ranger. Salahinnya. Berubah semua, bukan. Nah, tetapi dari iman kita yang membuat dia berubah semuanya. Jadi harapannya itu air suci pun boleh sebenarnya dibawa ke rumah dan ditempatkan di rumah, kapan perlu dipakai boleh. Nah, kalau biasanya itu kemarin kalau sisa air suci yang dibawa oleh tim pastor itu kita minta supaya ada persediaan di rumah. Iya. Nah, boleh digunakan di rumah juga. Nah, tapi jangan dianggap itu jimat, bukan. Jangan dianggap jimat. Dipergunakan untuk seperlunya, untuk keperluan peningkatan iman kita. Begitu kira-kira. Dari Ibu? Kak Pero, makasih banget ya. Jadi harapan saya setelah percikan ini untuk kita semua, setelah percikan rumah itu semua keluarga tetap menjaga keimanan jiwanya, mengolah hati, tetap mengandalkan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan itu sangat benar mujarab untuk perjalanan hidupnya. Itu saja mungkin harapan saya. Karena saya seorang ibu yang mengandalkan Tuhan saja selalu ya. Iyalah Ibu, karena kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita mau mengandalkan siapa gitu. Iya. Karena mengandalkan manusia pun belum tentu juga ya Bu ya. Harus bersandar pada Tuhan ya. Iya. Karena kemarin kan ada di lingkungan Laurentius, ada percikan yang menemani saya. Dia bersandar sama tembok jadi kotor bajunya gitu. Pas pula baru dicet ya Baru Mo, dicet. bajunya jadi kotor gitu Iya. ya. Aduh. Oke, dari Bapak sendiri, Bapak Jernal.
Baik, terima kasih Vero. Untuk kita seluruh pengurus lingkungan di paroki ini, mari kita dukung pelayanan pastor kita, ya. Dan kepada umat juga, ya, jangan hanya pintu rumahnya dibuka, tapi Hatinya juga dibuka. yang paling penting itu Ya. hati ketika Yesus akan masuk ke dalamnya. Itu saya rasa. Berarti harus totalitas ya, Iya, totalitas. Bapak. Ya. Totalitas juga ya. Dari Bapak sendiri yang terakhir. Baik, terima kasih. Setelah rumahnya diperciki, harapannya itu semoga semua keluarga yang ada di dalamnya itu haruslah selalu kompak, saling mengerti. Karena apa? Karena Tuhan sudah hadir. Karena kita harus tetap mempermuliakan nama Tuhan. Tadi kita sudah cerita panjang lebar dari Perciki, berarti Tuhan sudah hadir di situ. Hadir ya. Makanya kita jaga rumah itu dengan baik, jangan berantem lah pula. Iya. Tetap komunikasi baik di tengah-tengah Betul. keluarga. Itu baru betul-betul Tuhan hadir di dalam rumah kita. Itulah harapan. Terima kasih. Oke. Bapak ini sesi keluarga itu ya. Dua ya. Oh, jadi Kamu Pak baru. iya, Bapak saya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya berarti sebelum umat itu direciki rumahnya, sebenarnya Tuhan Yesus sebenarnya udah datang di situ. Sebenarnya sebelum datang pastor pun sebenarnya Tuhan sudah datang. sudah gitu. Jadi memang kalau memang umat itu sendiri pun tidak membukakan hati, jadi siapa yang membuka gitu ya? Ya. Gimana masuknya lagi? Gimana lagi maksudnya ya Ibu? Ya oke. Ada pertanyaan dari penonton? 1, 3. Ya. Ini 1. Ya. Yang mana duluan ini? Boleh ini dulu. Ya yang 1 dulu. Romo, bolehkah rumah umat yang bukan Katolik direciki? Nah, Iya. Ini Ini sangat Pertanyaan yang menarik. pertanyaan yang menarik Ya. dan luar biasa. artinya kalau saya sebagai imam dan pengalaman-pengalaman saya, bahkan dulu saya kan di Aceh. Bahkan kalau ada yang non Katolik yang merasa rindu rumahnya direciki, saya sebagai imam yang mereka juga merasakan bahwa itulah kehadiran Tuhan sama mereka, saya reciki. Oh, Saya reciki dia. Walaupun memang dia bukan Katolik. Nah ini kan bukan persoalan boleh tidaknya. Kalau dikatakan kepada saya sebagai pastor mengatakan bahwa boleh. Hanya mungkin terkadang kan kita kan di lingkungan tadi sudah membuat petanya, sudah membuat ininya. Lalu saya katakan begini, boleh saja nanti dia direciki, tapi selesai dulu yang ini. Ini dulu kita prioritaskan. Tapi lain hal kalau rumahnya dekat dengan yang kita Dekat dengan reciki. rezeki. Nah, kalau memang dia punya kerinduan, dan selalu saya katakan, ini kan ingat, ini bukan jimat ya, bukan jimat, tapi ini kehadiran Tuhan. Maka kalau mereka minta, selalu saya dengan tangan terbuka mau mereciki orang itu, rumahnya. Kira-kira begitu terkait pertanyaan yang tadi. Oh berarti mau sebenarnya untuk sahabat ngobrol juga yang menonton yang bukan Katolik juga itu sebenarnya boleh ya Mo. Tidak ada unsur untuk mengatakan tidak boleh karena air suci itu kan sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk hadir dalam rumah kita atau di dalam keluarga juga ya. Yang penting dia mengimani itu, Iya, bukan mengimani. sebagai jimat, tetapi Tuhan yang hadir. Iya. Nah itu harus digarisbawahi. iya. Oke. Ada lagi? Pertanyaan yang pertama untuk pastor, bagaimana umat bisa menjaga suasana Paskah setelah percikan rumah selesai? Jadi tadi ini hampir mirip-mirip ya, hampir mirip-mirip. Dan bagaimana menjaga suasana Paskah itu setelah selesai percikan rumah. Memang yang kita bawa itu kan spirit Paskah. Yesus yang bangkit. Bukan lagi di masa pertobatan, tetapi sukacita Paskah itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana menjaganya? Rumah itu kan harus sudah dijadikan semacam rumah doa. Nah, gitu, rumah doa. Bahkan sarana-sarana rohani yang ada di situ, semacam salib, Patung Bunda Maria. patung Bunda Maria. Ada lagi kitab suci dibuat di situ, Iya. kitab suci. Mungkin kitab suci waktu dia menikah. Nah, kan kita tahu warnanya. Yang warna itu. kuning ya? Ah, warna kuning. Ada pula lagi udah pastinya. Kan sering nengok ya. Udah mulai. Nah, bagaimana menjaga itu? Ya tentu dia harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kan kita kan berkomunikasi kepada Tuhan dia lewat doa. Nah, bagaimana kita menjaga Tuhan itu tetap di situ?
kita komunikasi dengannya lewat doa. Dan dari segi manusianya seperti yang dikatakan Pak Tarigan tadi, ya kita menjaga damai di tengah-tengah keluarga itu. Yang bisa menjaga damai itu kan kita sendiri. Tidak mungkin kita panggil juru damai dari luar. Iya. Yang bisa memperdamaikan adalah diri sendiri, orang lain kan hanya membantu. Maka dua cara menjaganya, yakni menjadikan rumah menjadi rumah doa dan menjadikan rumah itu juga rumah damai. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ada Kak. Yang kedua itu untuk ketua lingkungan. Ya. Apa tantangan saat mengunjungi rumah umat satu persatu? Terima kasih. Sebetulnya kalau disebut tantangan tidak ada ya. tidak ada tantangannya. Tapi memang kadang ada juga umat kita ini sudah kita ingatkan pun berkali-kali, bahkan melalui grup pun. Artinya kalau pas di rumah si A itu langsung kita share, sebentar lagi di rumah ini ya. Tapi ya ada juga umat ini memang mempersiapkan gitu. kurang persiapan lah. Jadi ada tantangannya itu Pak. Nah, tetap juga ada tantangan. benar. Itulah mungkin yang harus kita edukasi lagi ke depannya umat itu supaya betul-betul ya siap untuk menerima kehadiran pastor kita untuk mericik ke rumah. Itu mungkin. Ya. Itu memang betul, kadang-kadang beberapa lingkungan karena ada orang yang merasa kalau datang pastor ya harus pakaian rapi, Iya. harus mandi. Kita tiba dia masih mandi. Nah, ini yang susah. Artinya ya jadi agak terulur waktunya. Mungkin macam-macam itu juga ada. Jadi yang seperti yang Bapak bilang tadi, kalau seperti umat yang tidak mempersiapkan, jadi wawasannya pemikirannya tentang sebenarnya pericikan rumah ini tentang kegiatan rohani semata aja sebenarnya, berarti itulah. belum diedukasi lebih. Kayaknya Bapak harus sering-sering itu kayaknya. Ya. Boleh berbicara sama Pak Banjarnaur siapa sebenarnya itu ya Pak, biar di KTKC ya. Sebagai apa ya? Ada lagi satu lagi? Ada Kak. Pertanyaan yang terakhir ini untuk mewakili umat yang rumahnya dipercikan. Mengapa keterlibatan umat dalam doa keluarga sangat penting? Ya, baik. Terima kasih. Karena kita tahu bahwa memang utamanya itu dari keluarga memang. Apapun ceritanya ini, kita panjang lebar cerita tentang gereja, tentang tadi pemercikan rumah, segala macamnya itu, awalnya itu dari rumah semua. Apa itu? Makanya tadi saya katakan, di rumah itu damai dulu, orangnya yang tinggal di dalam. Kalau di dalamnya itu yang nggak ada kedamaian, misalnya ada satu dengan yang lain bermasalah. Nggak ada artinya. Atau tidak cakap-cakapan ya Iya, Bapak? nggak ada artinya itu. Kita cerita panjang lebar tentang nama Tuhan kalau menurut pengalaman saya. Makanya selalu juga kami tekankan, kami dari seksi kerasulan keluarga, bahwa memang awal dari semua adalah dari rumah, dari keluarga kecil. Contohnya di situ. Kalau di situ pun kita lihat belumnya akur, belumnya kompak, nggak akan mungkin bisa keluar lebih baik. Nah, itulah dia yang paling penting kalau menurut saya, supaya umat yang lain juga paham bahwa semuanya itu berawal dari rumah. Makanya pastikan dulu ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Itu barangkali. Terima kasih. Jadi kalau misalnya keharmonisan keluarga itu dibuat-buat gimana itu Pak? Karena nggak tahu kita sebenarnya. Baik. Kan nggak tahu kita, nggak mungkin kita ada nggak pertengkaran hari Iya, ini gitu. baik. Terima kasih. Sebenarnya kita berpura-pura sama enggak tahu kita. Pasti nampak ya Pak. Nampak itu. Artinya mungkin Kak Pero selaku host juga misalnya nih, pertanyaannya dimain-mainkan, kita tahu. Maksudnya begini, bukan kita juga ahli nujum atau apa segala macam. Dari apa namanya ya, dari sikap orangnya, dia bercerita, kita saling sapa, pasti kita tahu. Karena hati ini nggak akan bisa dipungkiri ya, apapun ceritanya. Karena beda nanti dicakap di mulut sama di mata, sama di hati. Kalau kita saling komunikasi, pasti kita tahu. Nggak terpungkiri. Kalau kan dengan sama nih. Terus juga ya. Bapak ini bisa meramal ya. Bukan, itu bukan meramal. Melihat ya. Membaca wajah gitu. Psikologi Ya, ya. bisa kita rasakan. Iya. Tulus apa tidaknya orang itu nampak. Iya. Kira-kira seperti itu dia. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Masih ada?
Sudah cukup. Cuma menarik yang dibilang Pak Tarigan tadi, semua kan berasal dari rumah. Saya pun menjadi pastor ini gara-gara di rumah, pendidikan di rumah. Karena bapak saya kan dulu perhangir, perhangir itu ketua dewan stasi. Ya, bukan Islam. Artinya kita sejak kecil sudah dididik berdoa, sudah dididik dekat dengan Tuhan, dan bahkan asal datang dulu pastor ke kampung kami, udah pasti di rumah kami tuh. Dan saya senang, pasti potong ayam kan gitu. Karena dulu kan gitu. Dapat pastor. Iya, kembali lagi konsumsi lagi. Dapat nikmatnya pas. Dapat nikmatnya. Kadang-kadang kan kuliah lihat juga daftar perjalanan pastor kan. Lihat lah kapan, oh ini stasi kan, oh, berarti nanti sini makan daging, gitu. Sudah kita ini. Artinya intinya keluarga itu, Ecclesia Domestica tadi, itu yang membentuk orang sebenarnya, membentuk orang menjadi imam, membentuk orang menjadi lebih baik. Nah, disempurnakan lagi dengan percikan tadi. Nah, di refresh kembali. Artinya sekali lagi omong kosong kita bicara ini, kalau di rumah belum damai, belum juga sehati, sepikir dan seperasaan, maka sahabat Ngobraks, dimanapun kita berada, kita jadikanlah rumah kita rumah doa dan juga rumah damai. Oke, terima kasih Mo, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara terkasih, dari perbincangan kita hari ini kita bisa belajar bahwasannya pericikan rumah di masa Paskah itu bukan hanya sebagai tradisi atau kegiatan rohani semata, tetapi juga tanda kasih Tuhan yang ingin tinggal di rumah kita serta keluarga kita. Semoga setiap rumah sungguh-sungguh menjadi tempat hadirnya damai, doa dan kasih Kristus yang bangkit. Terima kasih juga untuk Romo serta Bapak Ibu yang menjadi narasumber kita malam hari ini yang sudah memberikan materi tentang pericikan rumah di masa Paskah. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu serta Romo, ya. Oke. Jadi sahabat Ngobraks, tetap ingat bahwasannya pericikan rumah di masa Paskah itu bahwasannya mengundang Tuhan untuk tetap berdiam di dalam rumah kita serta keluarga kita agar menjadi kedamaian dan kenikmatan bagi hidup kita, ya. Oke, baik, kita akan tutup acara podcast kita hari ini. Sebelum ditutup, ada yang mau saya sampaikan lagi. Percikan rumah ini juga sebenarnya ajang mendekatkan gembala kepada umat. Ya. Artinya umat itu sungguh-sungguh didatangi gembalanya, maka gembala berbau domba. Nah, khususnya di Simalingkar B ini kan kita juga banyak mereciki ternak. Jadi kita bukan hanya berbau domba, karena banyak ternak yang berbau babi juga. Saya aroma Dan Ada saya aroma secara domba yang pribadi, suci. secara pribadi sungguh-sungguh memang semakin mengenal umat itu, bukan hanya wajahnya, dapurnya pun kita kenal. Ya. Bagaimana perjuangan-perjuangannya, bagaimana mereka hidup di situ di rumah itu. Dari rumahnya, dari bentuk rumahnya kita tahu sebenarnya apa-apa yang terjadi di rumah umat kita itu. Maka memang saya sungguh merasakan semakin kita sering mereciki rumah ini, semakin kita dekat dengan umat. Di tengah jalan kita bisa tegur sapa, tetapi tidak mendalam. Lebih dalam kalau kita jumpa dengan umat, ngomong-ngomong ada lagi seneknya, gitu. Kembali lagi ke situ ya. Kayaknya udah apa ya? Udah jam apa nih? Jam makan ya. Oke, jadi Bapak Ibu terkasih serta sahabat Ngobraks yang ada di rumah, tetap ingat bahwasannya percikan rumah itu di masa Paskah sangat penting, bahwasannya untuk menghadirkan Tuhan datang dan hadir dalam hidup kita, ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sebelum menutup podcast kita hari ini, saya minta Ibu Linda untuk memimpin doa kita hari ini. Boleh ya Ibu? Baik. Satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam podcast Ngobraks di hari ini. Kiranya semua sharing-sharing kami ini bermanfaat untuk semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, kami juga mohon kepadamu agar Engkau menyertai saudara-saudari kami yang bukan umat Katolik. Kiranya mereka juga membuka hatinya untuk kehadiran-Mu.
Ya Bapa, sebentar lagi kami menutup kegiatan ini. Kiranya Engkau memberkati sepanjang perjalanan kami hingga kami sampai ke rumah kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta pastor yang sudah memberikan materi kita hari ini tentang percikan rumah, dan terima kasih sahabat Ngobraks yang sudah menonton podcast kita sepanjang 1 jam. Jadi tetap diingat ya Bapak Ibu serta umat-umat yang lain, jika percikan rumah itu sebenarnya bukan kegiatan rohani, tetapi menjadi tanda kasih Tuhan bahwasannya Tuhan ingin tinggal di rumah kita. Ya, jangan lupa di follow dan jangan lupa di like-nya dan subscribe-nya kalau bisa ya Bapak Ibu dan umat yang menonton podcast kita hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dari kami. Salam Ngobraks, ngobrol bareng Saverius. Sampai. Dadah.